Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Taesung dicari oleh kelompok Sungho. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Taesung, dia melihat kelompok Sungho. Jika mereka mendatangi kami dalam grup, kami tidak punya kesempatan untuk menang. Haruskah kami lari sekarang dan menargetkan mereka saat mereka berpecah? Di sana Jiseon mengajak Taesung pergi ke tempat Hanso. Akan tetapi Taesung malah marah-marah pada Jiseon. Apa kamu menyarankan kita kembali ke bajingan yang baru saja meninggalkan kita dan memohon padanya? Apa kamu tidak punya harga diri? Lalu apa yang akan kamu lakukan? Kamu pikir kita bisa menangani mereka? Diam di sini tidak akan menyelesaikan apapun. Pikirkan baik-baik. Jika mereka tidak bisa menemukan kita, mereka akan mengejar Hanso. Lalu kita bisa menawarkan bantuan saat mereka dalam masalah. Iya, mereka tidak akan bisa melawan jika ada terlalu banyak orang. Jadi mungkin kita bisa membicarakannya dengan mereka. Kamu benar, kita harus membantunya. Ayo pergi. Baiklah, kalau begitu jika kita pergi diam-diam, mereka tidak akan menyadari kita. Arah yang kita ambil sebelumnya bagus, ikuti saja aku. Di saat Taesung mau pergi keluar, tiba-tiba ada slam yang menjerat kakinya. Dan setelah itu Taesung pun terjatuh. Sial, tidak mau lepas. Pegang tanganku dan tarik. Ayo cepat, apa yang kalian lihat? Dengan tiba-tiba bos dari Sungho datang. Apa kalian yakin akan baik-baik saja? Jika kalian menyeretnya bersama kalian, aku ragu kalian akan bisa melarikan diri. Setelah itu, Jiseon dan Yonggu pergi meninggalkan Taesung. Di sana, Taesung marah-marah. Bos Sungho berkata, "Kamu terlalu muda untuk memaki. Bagaimana menurutmu saat kamu sibuk dengan trikmu? Kami menyiapkan milik kami. Tapi kenapa hanya ada kalian bertiga di sini? Kemana yang lainnya pergi?" Dengan tiba-tiba bos dari Sungho mau menginjak Taesung, tetapi dia hanya cuma menggertak Taesung. Taesung di sana pun mulai ketakutan. Aku akan beritahu semuanya yang ku tahu. Aku bisa memberitahumu kemana yang lainnya pergi. Senang melihat kamu cepat membaca situasi. Sebelum itu, ada orang yang ingin bicara padamu. Ini bukan pertama kalinya kita bertemu kan? Bagaimana kabarmu? Menurutku, aku tidak akan bisa lebih baik sampai aku melakukan hal yang sama padamu. Setelah itu, Sungho dan anak buahnya pun menghajar Taesung. Taesung di sana melihat temannya yang lari menyelamatkan diri dan tidak mempedulikan Taesung. Taesung di sana bergumam, "Berani-beraninya mereka mengabaikanku. Aku akan membunuh mereka semua." Kita beralih di tempat Hanso. Di sana Hanso dan yang lainnya lagi enak makan-makan. Dengan tiba-tiba Jiseon dan Yonggu datang. "Apa yang kalian lakukan sekarang? Seolah-olah kalian kesini untuk berkemah. Ini berhasil dengan baik. Ayo kita makan bersama." Tetapi dengan tiba-tiba Hanso membuat sebuah garis. Jiseon di sana bertanya pada Hanso, "Apa yang kamu lakukan? Jangan masuk kemari. Super powerku mengatakan itu tidak akan berakhir baik untukmu. Akan berbahaya dengan adanya kalian berdua di sini." Dan setelah itu kelompok Sungho datang. "Instingmu tajam." Hanso bergumam, "Syarat untuk mendapatkannya sederhana. Masak dan makanlah makanan sebanyak mungkin saat bulan muncul." Satu syarat ini mungkin terlihat sederhana, tapi ada syarat lainnya, yaitu menjadi egois. Orang yang memasak dan memakan makanan terbanyak sendirian dan tidak membaginya dengan siapapun adalah satu-satunya orang yang akan mendapatkan hadiah ini. Dalam situasi di mana semua orang mengamuk demi mendapatkan persediaan makanan, mereka harus mengatasi setiap rintangan dan dengan lahap mengonsumsi makanan tersebut. Kamu harus tetap tenang, bahkan dalam keadaan seperti ini. Ternyata Taesung juga dibawa oleh kelompok Sungho. Jiseon berkata, "Taesung, apa kamu baik-baik saja?"
Diam! Bisa-bisanya kau meninggalkanku. Kami hanya pergi untuk mendapatkan bantuan. Omong kosong. Jika saja kamu tidak melarikan diri, aku akan selamat. Ayolah, sekarang tenanglah. Senang bertemu denganmu lagi. Kamu punya beberapa skill anak muda. Di mana kamu menemukan daging itu? Jadilah anak baik dan beritahu kami. Ada daging di mana saja? Kenapa kamu bertanya padaku? Tentunya aku tidak harus menjelaskan seperti apa daging itu, kan? Di sana Bos Sungho terkejut melihat Hanso memakan daging para monster. Dia benar-benar memakannya. Kami meminta orang lain mengujinya, dan mereka masih menderita dehidrasi karena racunnya. Namun dia masih memakannya seolah-olah tidak ada apa-apa. Bos Sungho berkata, kelihatannya kamu menemukan cara memakannya dengan aman. Jika kamu mendidihkannya dalam darah goblin, dagingnya bisa dimakan. Bos Sungho bergumam. Taesung bilang dia punya kekuatan super. Dia juga bilang kekuatannya itu membuatnya mengamankan item berharga dari stasiun. Hari ini kelihatannya hari yang sempurna untuk melawannya. Ada jarak dalam skill, tapi kami memiliki keuntungan dalam jumlah. Ditambah, lawan kami hanyalah warga sipil berusia 20-an. Dia mungkin telah terbiasa melawan para monster. Namun bukan berarti dia ahli dalam melawan manusia. Bos Sungho berkata pada Taesung, apa yang kamu lakukan? Pergi dan makanlah. Mengobrollah sebentar dengan temanmu. Tidak berlebihan untuk meminta bagi seorang teman, kan? Di sisi Taesung, dia menatap Bos Sungho dengan rasa curiga. Kenapa aku mau berteman dengan seseorang sepertinya? Kenapa dia memerintahkanku? Tapi itu akan bijaksana baginya untuk tidak menimbulkan keributan di depan banyak orang. Taesung berkata, dia benar. Ayo mengobrol sebentar. Jangan mendekat. Jangan melewati garis itu. Diam. Kelihatannya ini adalah akhirnya. Dengan tiba-tiba Hanso menyerang Taesung, dan Taesung pun terjatuh dan lalu berteriak kesakitan karena salah satu kakinya telah terpotong. Di sana kelompok Sungho terkejut melihat itu semua. Taesung berkata, bajingan gila, bagaimana bisa kamu menyebut dirimu manusia? Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Apa semua ini karena sepotong daging? Kalian lebih baik berpikir dengan hati-hati. Dia melakukan ini hanya karena berbagi makanan. Jika dia jadi lebih kuat, kalian pikir dia akan melepaskan kalian? Dia akan membunuh kalian semua demi Run. Lebih baik kalian membunuh dia sekarang. Bersiaplah. Tapi bos, Sungho bergumam, dia tidak berniat melawan kami sekarang. Tapi jika dia jadi lebih kuat nanti, dia bisa mengalahkan kami dengan mudah. Kita membawa senjata kita, dan dengan tubuhnya yang bersinar dalam cahaya bulan, dia tidak akan bisa melarikan diri. Kita harus menyingkirkannya sekarang. Murid macam apa yang punya sorot mata seperti itu? Di sisi Hanso, dia tersenyum. Eris dan Keldin akan sering berdebat, meski setelah memutuskan untuk bekerja sama. Eris bilang, aku tidak seharusnya membuat musuh dengan mudah. Tapi Keldin bilang, jika musuh sudah di depan mata, kamu harus menghancurkan mereka sepenuhnya. Karena jika tidak kamu lakukan, suatu hari mereka akan mengalahkanmu. Aku dan Eris sependapat dengan fakta itu. Setelah itu, Hanso mengeluarkan rune dari tangannya. Kelompok Sungho langsung menyerang Hanso. Hanso pun langsung melesat ke arah kelompok Sungho dan langsung menyerang para orang-orang di sana. Dan pada akhirnya para kelompok Sungho melarikan diri ke sana kemari untuk menghindari Hanso. Bos dari Sungho di sana cuma bisa bengong melihat anak buahnya melarikan diri. Bos Sungho berkata, jangan kabur, kita lebih banyak, kita harus menggunakan keuntungan ini. Akan tetapi para anak buahnya tidak ada yang mendengarkannya. Kamu pikir dirimu akan baik-baik saja setelah mengambil nyawa seseorang? Itu berbeda dari membunuh para monster. Apa yang kamu lakukan saat ini adalah pembunuhan.
Ini bukan sesuatu yang dianggap ringan oleh bocah sepertimu. Dengan tiba-tiba Hanso sudah menebas tubuh dari bos Sung Ho. Dan Hanso pun berhasil mengalahkan para kelompok Sung Ho. Hanso berkata, "Melihat bagaimana kalian masih di sini, haruskah aku anggap kalian ingin bertarung?" Setelah itu, Ji Seon dan Yonggu pun pergi meninggalkan Hanso. Dan setelah itu, Hanso pun melanjutkan makannya. Pagi pun tiba, mata bulan di sana pun tertutup secara perlahan-lahan. Di sisi Hanso, dia dan teman-temannya lagi pergi menuju ke suatu tempat. Hanso bergumam, "Aku gagal dalam semua misi yang fokus pada manusia. Tapi mendapatkan ini membuatnya berhasil. Itu bisa membawa 5 kali lipat. Jadi itu berarti makanan untuk 2 minggu. Yo Jae-ha berkata, "Apa kamu yakin tidak apa-apa? Kamu tidak membunuh mereka?" Wanita yang menakutkan, "Tidak, aku tidak begitu. Aku hanya mengkhawatirkanmu." Hanso bergumam, "Aku tidak perlu mengkhawatirkan yang lainnya sekarang. Jika dia menggunakan rune mereka dengan membunuh mereka, dia bisa menjadi lebih kuat. Mempertimbangkan posisi pemikirannya, aku rasa dia telah menyesuaikan diri dengan tempat ini dengan sempurna. Itulah cara normal dalam memandangnya. Aku bisa melakukannya jika tujuanku hanya untuk membuatku jadi lebih kuat. Tapi alasanku kembali ke masa lalu adalah untuk menyelamatkan manusia sebanyak mungkin, untuk meminimalkan konflik dan menggabungkan kekuatan. Untuk itu, tugas yang paling penting adalah untuk menetapkan aturan. Peraturan pertama untuk melakukan itu adalah tidak membunuh manusia demi rune. Aku bisa membunuh orang dan menggunakan beberapa rune yang mereka miliki, tapi aku tetap tidak bisa mengimbangi kontribusi mereka. Mungkin sulit untuk langsung menegakkan aturan tersebut, tapi akan lebih efisien saat didirikan oleh sosok yang kuat. Itu sebabnya aku tidak boleh terlihat membunuh orang tanpa berpikir panjang." Dengan tiba-tiba Sang Jin berkata, "Aku akan berhenti di sini. Apa yang kamu bicarakan? Aku rasa aku tidak lagi bisa pergi denganmu. Tapi kenapa sekarang? Lakukan apapun yang kamu inginkan. Aku menghormati pilihan individu." Setelah itu Sang Jin pun meninggalkan Hanso dan Yo Jae-ha. Hanso berkata, "Kenapa kamu tidak melakukan apa yang benar-benar kamu ingin lakukan? Bukannya kamu takut padaku?" Yo Jae-ha bergumam, "Aku takut, tapi aku hanya perlu tidak melewati batas." Yo Jae-ha berkata, "Kamu tidak akan membiarkanku bergabung lagi jika aku pergi sekarang. Jadi aku akan tetap bersamamu sejauh yang kamu bisa. Kalau begitu, ayo pergi." Kita beralih di sisi Taesung. Di sana dia sudah sadarkan diri. Para bajingannya tidak berguna. Dia mengajar kalian habis-habisan. Dia seharusnya membunuh kalian semua. Kang Hanso, kamu membuat kesalahan. Luka kecilku sudah pulih. Begitu aku pulih sepenuhnya, aku akan membunuh semua bajingan ini. Dan aku akan mendatangimu. Beraninya mereka mengabaikanku, terutama Yomihe. Dengan tiba-tiba ada seseorang di depan Taesung. Ternyata itu adalah Sang Jin. Taesung berkata, "Sang Jin, angkat aku. Kita akan bekerja sama sekarang. Ini juga jadi kesempatanmu untuk jadi lebih kuat." Anak kurang ajar. Mencoba terlihat mengancam. "Bunuh sampah itu." Dengan tiba-tiba Sang Jin mengambil sebuah pisau. Di sana Taesung berkata, "Aku akan membagi setengahnya denganmu, jadi jangan khawatir." Dengan tiba-tiba Sang Jin mengangkat Taesung. "Apa yang kamu lakukan?" "Aku mengerti sekarang. Aku seharusnya melakukan ini lebih dulu." Setelah itu Sang Jin pun langsung menusuk Taesung. Sang Jin berkata, "Kamu yang mengatakannya kan, bahwa aku harus mengetahui tempatku. Aku rasa sekarang giliranmu untuk mengetahui tempatmu. Selama ini apa menyenangkan?
menggunakan ayahku untuk membohongiku selama ini. Dengan tiba-tiba Sang Jin menjatuhkan pisaunya. Jangan jadi lemah hanya karena sesuatu sekecil ini. Aku yakin ini bukan masalah besar baginya. Baginya ini hanyalah langkah lainnya. Setelah Sang Jin menguatkan dirinya, dia pun pergi ke tempat Bo Sung Ho. Bo Sung Ho berkata, "Jika kamu membiarkanku hidup, mari bekerja sama. Jika kita bekerja sama, kita bisa jadi lebih kuat." Di sisi Sang Jin, dia bergumam, "Sekarang aku mengerti. Aku mengerti kenapa kamu tidak mengejarku, Hanso. Seberapa menyedihkan aku di matamu. Jika saja aku punya keberanian untuk bertarung di sisimu dalam bahaya. Jika aku berkomitmen untuk tumbuh lebih kuat, bukan hanya gemetar ketakutan karena kekuatanmu. Bisakah aku tetap di sisimu? Jika saja aku tidak lemah, kamu tidak akan mengabaikanku. Inilah kenapa tidak ada yang berubah sejak dahulu. Aku akan membuktikan diriku. Aku akan tumbuh lebih kuat seperti dirimu. Jika aku menggunakan orang-orang bodoh ini dan menyusulmu, maka kamu pun akan melihatku secara berbeda." Kita beralih di sisi Yomihe. Dia lagi melawan para burung gagak. Di saat salah satu gagak di sana mau menyerang Yomihe, Hanso pun langsung menebas burung gagak tersebut. Yomihe berkata, "Aku akhirnya membutuhkan bantuanmu lagi. Tidak bergantung pada seseorang atau melakukan semuanya sendirian bukan hal yang sama. Jika suatu skill memiliki celah, masuk akal untuk mencari bantuan dari rekan satu tim." Yomihe bergumam, "Apa sudah 2 hari dan hari ini menandai ketiga kami sejak tiba di sini. Sebuah ide yang baik, membeli skill dari Hanso yang meningkatkan kecepatan di sihir dan stamina. Tanpa itu, mengikutinya akan menjadi sebuah tantangan. Tetap saja, aku mencoba untuk tidak bergantung padanya." Di sisi Hanso, dia bergumam, "Aku sudah mendapatkan 42. Metode terbaik dari semuanya adalah mempertahankan semesta dalam nilai yang sempurna. Aku tidak harus melalui masalah bertukar stat, karena Yomihe memiliki stat stamina dan kekuatan yang rendah." Setelah itu, dengan tiba-tiba ada sebuah pengumuman. "Segera berkumpul di titik awal. Mereka yang terlambat tiba akan menghadapi hukuman. Yomihe, ayo pergi." Dan Hanso pun langsung pergi ke tempat titik awal. Apakah sebenarnya yang akan terjadi di tempat titik awal? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like dan share video-video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.